Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sulistian dengan nomor NIM 1052000271 di Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3 Lokal G. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal yang telah diberikan oleh Bapak Haryanto, yaitu dengan MK Pengantar Ilmu Hukum. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan tujuan dan motivasi saudara memilih Prodi Ilmu Pemerintahan di UIN Sultan Taha Sarifuddin Jambi sebagai institusi pendidikan tinggi dan menempuh pendidikan lanjutan. Ya, tujuan saya masuk ke ilmu pemerintahan ini adalah untuk lebih memahami tentang sistem pemerintahan, karena saya juga suka dengan kepemerintahan. Suka tuh tidak cuma tertarik gitu kan, jadi saya ingin memahami betul tentang kepemerintahan, kepemimpinan, dan sistem-sistem di dalamnya. Motivasi saya memasuki jurusan ini yaitu ilmu pemerintahan, yaitu saya selain saya suka mengamati, saya juga suka untuk mempelajari hal-hal baru dalam ilmu pemerintahan. Saya penasaran. Jadi pertanyaan yang kedua, salah satu tujuan hukum adalah terciptanya keteraturan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sebutkan dan jelaskan menurut pendapat saudara tentang definisi hukum dan apa kegunaan mempelajari ilmu hukum khususnya bagi mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, serta berikan contoh hukum yang tertulis maupun tidak tertulis di lingkungan saudara. Uraikan dengan sangat jelas. Jadi, definisi hukum menurut saya adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat agar masyarakat itu menjalani ketertiban dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun itu sifatnya memaksa. Jadi kegunaan apa kegunaan kami para mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan untuk mempelajari ilmu hukum? Kegunaannya adalah untuk lebih memahami peristiwa-peristiwa apa di lingkungan masyarakat dan peraturan-peraturan apa yang untuk berjalan dengan adil di masyarakat tanpa melihat kesenjangan sosial. Jadi ilmu hukum ini sangat penting bagi kami, terutama jurusan ilmu pemerintahan yang akan terjun langsung ke dalam pemerintahan tersebut dan melihat apa yang perkembangan atau yang terjadi di di lingkungan masyarakat, agar kami bisa memahami betul apa yang harus diperbuat untuk hukum-hukum yang adil di selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah contoh dari hukum tertulis dan tidak tertulis di lingkungan saudara. Ya, jadi hukum yang tertulis di lingkungan saya itu seperti apabila kan lingkungan saya ini lumayan padat penduduk, jadi apa-apa itu harus ada aturan. Jadi aturan tertulis di sini adalah seperti apabila bertamu harus lapor 24 jam, 1 kali 24 jam ke RT. Udah tuh tidak boleh berbuat onar dan tindakan yang merugikan bagi masyarakat yang lain. Dan tuh apabila ada yang ingin pindah atau yang ingin menetap di sini harus lapor dulu ke RT. Dan tuh wajib bagi kami bermasyarakat di sini mematuhi peraturan itu dan menjalankannya. Jadi itu adalah yang tertulis di lingkungan saya. Yang tidak tertulis seperti apabila salah satu dari orang di lingkungan kami apabila melakukan tindakan asusila atau pelecehan atau
apa itu yang meresahkan masyarakat, itu akan melakukan hukuman yang seperti tradisi terdahulu. Kan itu kan tidak tertulis, jadi itu kayak masih ibaratnya itu masih melakukan itulah hukum adat dan kepercayaan yang di sini tuh. Jadi apabila terjadi tindakan seperti itu, jadi ada ibarat cuci kampung, cuci dusun. Jadi di sini akan melakukan seperti syaratnya harus potong kambing, atau mereka akan dihukum berkeliling desa gitu untuk meminta maaf atas tindakannya. Jadi itu contoh dari hukum yang tertulis. Tidak tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya nomor 3, uraikan dengan jelas tentang ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum dengan memberikan contoh. Jadi ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum ada 5. Yang pertama, sejarah hukum. Sejarah hukum adalah kajian tentang bagaimana hukum tumbuh, berkembang, dan berubah. Sejarah hukum mempelajari sejarah perkembangan hukum dengan mengkaji keterkaitan antara lembaga-lembaga hukum masa lalu dan masa sekarang. Yang kedua, sosiologi hukum. Sosiologi menurut Racek dan Arendt adalah ilmu yang mempelajari hukum antara manusia dalam kelompok-kelompok. Contohnya hukum nasional Indonesia. Dasar sosialnya adalah Pancasila. Yang ketiga, perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah proses perbandingan peraturan-peraturan hukum yang diambil dari sistem-sistem yang berbeda. Jadi yang dilakukan adalah membanding-bandingkan antara peraturan-peraturan atau antara sistem-sistem hukum. Yang keempat yaitu antropologi hukum. Antropologi adalah ilmu tentang manusia dari sudut biologis dan budaya, yang terbagi antara satu, antropologi fisik yang berkenan dengan evolusi biologis dan adaptasi fisik manusia, dan yang keduanya antropologi budaya yang berkenan dengan cara bagaimana bahasa, budaya, dan kebiasaan berkembang. Contohnya yaitu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat di lingkungannya. Yang kelima, yang terakhir yaitu psikologi hukum. Bidang psikologi ini dulu dikenal sebagai psikologi forensik, yaitu psikologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan peradilan. Psikologi forensik memiliki orientasi klinis, antara lain berkenan dengan kesehatan mental terdakwa. Kemudian di Amerika sekitar tahun 1960-an berkembang suatu bidang yang dinamakan psikologi dan hukum. Jadi itulah yang bisa saya jawab yang telah diberikan soal-soal oleh Bapak Z. Haryanto, MK pengantar ilmu hukum. Selebih kurang saya mohon maaf atas penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.